Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan. Tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi Ramadan 1445 Hijriah, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa di sore hari ini. Dan bersama-sama dengan kita sekaligus akan membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Telah hadir di studio Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya langsung mempersilahkan saja kepada Pak Kiai untuk menyampaikan informasi hari ini mungkin mengenai bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan, Pak Kiai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan pembakaran dosa-dosa. Dalam artian tidak ada dosa yang tidak terbakar, tidak ada dosa yang tidak terampunkan di bulan Ramadan. Semua terampunkan, asalkan memenuhi syarat. Syarat diampunkan dosa itu adalah pertobatan. Tobat itu adalah menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Betul. Kemudian berjanji, komitmen, tidak akan mengulangi lagi. Kalau memenuhi rukunnya daripada tobat itu, maka Allah ampunkan seluruh dosanya. Apatah lagi kalau dia sungguhan, dia betul-betul ikhlas, sangat mengharapkan pengampunan dari Allah, memohon pengampunan kepada Allah, bahkan dia melakukan salat sunat tobat di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Dia baca Sayyidul Istighfar, penghulunya tobat. Berkata Imam Nawawi, salah seorang ulama besar, ulama dunia, dalam kitab Al-Azkar, di sana diungkapkan bahwa meskipun dosamu sebanyak biji pasir di daratan, dosamu sebanyak buih di lautan, dosamu kalau disusun setinggi langit, tapi engkau betul-betul memohon pengampunan Allah, engkau sadar, engkau menyesal, dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Engkau membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Siapa yang akan mengampunkan dosa ya Allah selain daripada engkau? Tidak ada Tuhan yang akan mengampunkan dosa selain daripada engkau. Menangis hatinya, meleleh air matanya. Dia melakukan salat sunat tobat. Salat sunat tobat itu kapan saja. Tapi afdolnya, bainal maghribi wal isya'i. Antara maghrib dan isya. 2 rakaat sudah sah. Sebaiknya 6 rakaat 3 kali salam. Sesudah itu, cobalah merenung, mengingat dosa apa yang pernah dilakukan. Contohnya, astagfirullah ya Allah, saya kadang mencoba lansatnya orang 0,5 kilo baru tidak beli. Astagfirullah, tidak akan kuulangi lagi. Astagfirullah pernah ini, astagfirullah saya pernah melakukan ini. Jadi curhat-curhatanlah dengan Allah. Yang tahu kan hanya orang yang tobat itu dengan Allah. Allah juga tanpa diberitahu, dia tahu. Tapi sebagai hamba mengharaplah dengan pengharapan yang sangat. Dia raja, bercampur dengan khauf, dia takut, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang pernah aku lakukan di daratan, di lautan, dosa yang aku lakukan di siang hari, dosa yang aku perbuat di malam hari, dosa kecil, dosa besar, yang nampak dan yang tersembunyi, dosa yang aku ingat dan dosa yang aku telah melupakannya. Siapa yang akan mengampunkan ya Allah selain darimu? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya engkau ya Allah. Ya Allah ampunkan ya Allah.
Allah ampunkan di bulan Ramadan. Ramadan itu juga salah satu namanya adalah bulan pengampunan. Syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Diampunkan seluruh dosa, tapi syaratnya tobat. Maka sesalilah perbuatannya di bulan Ramadan ini. Dan orang yang bertobat itu ada komitmen, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Jangan di bulan Ramadan dia tobat, sudah Ramadan kumat lagi. Itu bukan tobat itu. Apatah lagi misalnya dia pakai tasbih sampai putus-putus tasbih itu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi tidak ada penyesalan. Dia tidak menyesal. Maka dia memakainya lambangnya tobat. Dia tidak tobat, hanya lambangnya tobat, astagfirullah. Jadi tobat itu sesungguhnya adalah penyesalan. Tobat itu adalah menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Allah pasti ampunkan. Dosa apapun. Bahkan firman Allah dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada seluruh hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa. Dosa apapun. Sampaikan kepadanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a. Semua dosa. Dosa apapun. Dosa apapun. Allah ampunkan. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi diampunkan, disayangi juga oleh Allah. Makanya momentum Ramadan ini manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengistighfarkan sejumlah dosa kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi ingat, bagaimana hubungan seorang anak kepada orang tuanya? Karena siapa tahu dia memohon ampun, kadang sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Dia memohon ampun, dia nangis. Tapi dosa kepada orang tua, gimana tuh? Makanya yang masih hidup orang tuanya sisipkan juga waktu untuk jumpa dengan orang tua. Sungkem sama orang tua. Tidak sanggup telepon ke orang tua minta ampun. Karena anak-anak yang mendurhakai orang tuanya, meskipun sujud rukunya banyak, dalam arti salat sunatnya banyak, tapi mendurhakai orang tuanya, Allah tolak istighfarnya. Jadi di Ramadan ini, ayo mendekatkan diri kepada Allah. Ingat dosa yang pernah dilakukan, kemudian lakukanlah salat sunat tobat, bacalah sayyidul istighfar, ya istighfarkan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Allah pasti ampunkan sebagaimana janjinya. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Kiai, kembali kami tentunya dan seluruh Tribuners mendapatkan satu lagi ilmu yang bermanfaat, tentunya mengenai keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan ya Pak Kiai. Maka dari itu Tribuners, manfaatkanlah kesempatan kembali bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini untuk kembali mendekatkan diri, kembali tentunya memohon ampunan dan mengingat kembali serta menyesali dosa-dosa atau mungkin perbuatan-perbuatan dan seluruh kelalaian yang kita laksanakan di hari-hari sebelumnya untuk dimaafkan di bulan Ramadan ini. Tentunya Tribuners, kami juga mengucapkan syukran jazakumullah khair Pak Kiai kembali menemani kami dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk seluruh Tribuners. Untuk itu saya Anissa Husnuzan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa menyaksikan program Syiar Ramadan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Buka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnozan. Tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi Ramadan 1445 Hijriah, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa di sore hari ini. Dan bersama-sama dengan kita sekaligus akan membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Telah hadir di studio Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku Pimpinan Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya langsung mempersilahkan saja kepada Pak Kiai untuk menyampaikan informasi hari ini mungkin mengenai bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan, Pak Kiai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan pembakaran dosa-dosa. Dalam artian tidak ada dosa yang tidak terbakar, tidak ada dosa yang tidak terampunkan di bulan Ramadan. Semua terampunkan, asalkan memenuhi syarat. Syarat diampunkan dosa itu adalah pertobatan. Tobat itu adalah menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Betul. Kemudian berjanji, komitmen, tidak akan mengulangi lagi. Kalau memenuhi rukunnya daripada tobat itu, maka Allah ampunkan seluruh dosanya. Apatah lagi kalau dia sungguhan, dia betul-betul ikhlas, sangat mengharapkan pengampunan dari Allah, memohon pengampunan kepada Allah, bahkan dia melakukan salat sunat tobat di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Dia baca Sayyidul Istighfar, penghulunya tobat. Berkata Imam Nawawi, salah seorang ulama besar, ulama dunia, dalam kitab Al-Azkar, di sana diungkapkan bahwa meskipun dosamu sebanyak biji pasir di daratan, dosamu sebanyak buih di lautan, dosamu kalau disusun setinggi langit, tapi engkau betul-betul memohon pengampunan Allah, engkau sadar, engkau menyesal, dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Engkau membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Siapa yang akan mengampunkan dosa ya Allah selain daripada engkau? Tidak ada Tuhan yang akan mengampunkan dosa selain daripada engkau. Menangis hatinya, meleleh air matanya. Dia melakukan salat sunat tobat. Salat sunat tobat itu kapan saja. Tapi afdolnya, bainal maghribi wal isya'i. Antara maghrib dan isya. 2 rakaat sudah sah. Sebaiknya 6 rakaat 3 kali salam. Sesudah itu, cobalah merenung, mengingat dosa apa yang pernah dilakukan. Contohnya, astagfirullah ya Allah, saya kadang mencoba lansatnya orang 1/2 kilo baru tidak beli. Astagfirullah, tidak akan kuulangi lagi. Astagfirullah pernah ini, astagfirullah saya pernah melakukan ini. Jadi curhat-curhatanlah dengan Allah. Yang tahu kan hanya orang yang tobat itu dengan Allah. Allah juga tanpa diberitahu, dia tahu. Tapi sebagai hamba mengharaplah dengan pengharapan yang sangat. Dia raja, bercampur dengan khauf, dia takut, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang pernah aku lakukan di daratan, di lautan, dosa yang aku lakukan di siang hari, dosa yang aku perbuat di malam hari, dosa kecil, dosa besar, yang nampak dan yang tersembunyi, dosa yang aku ingat dan dosa yang aku telah melupakannya. Siapa yang akan mengampunkan ya Allah selain darimu?
La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah ampunkan ya Allah. Allah ampunkan di bulan Ramadan. Ramadan itu juga salah satu namanya adalah bulan pengampunan. Syahrul maghfirah. Bulan pengampunan. Diampunkan seluruh dosa. Tapi syaratnya tobat. Maka sesalilah perbuatannya di bulan Ramadan ini. Dan orang yang bertobat itu ada komitmen. Tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Jangan di bulan Ramadan dia tobat. Sudah Ramadan kumat lagi. Itu bukan tobat itu. Apalagi misalnya dia pakai tasbih sampai putus-putus tasbih itu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi tidak ada penyesalan. Dia tidak menyesal. Maka dia memakainya lambangnya tobat. Dia tidak tobat, hanya lambangnya tobat, astagfirullah. Jadi tobat itu sesungguhnya adalah penyesalan. Tobat itu adalah menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Allah pasti ampunkan. Dosa apapun. Bahkan firman Allah dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada seluruh hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa. Dosa apapun. Sampaikan kepadanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a. Semua dosa. Dosa apapun. Dosa apapun. Allah ampunkan. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi diampunkan, disayangi juga oleh Allah. Makanya momentum Ramadan ini manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengistighfarkan sejumlah dosa kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi ingat, bagaimana hubungan seorang anak kepada orang tuanya? Karena siapa tahu dia memohon ampun karena kadang sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Dia memohon ampun, dia nangis. Tapi dosa kepada orang tua, gimana tuh? Makanya yang masih hidup orang tuanya sisipkan juga waktu untuk jumpa dengan orang tua. Sungkem sama orang tua. Tidak sanggup telepon ke orang tua minta ampun. Karena anak-anak yang mendurhakai orang tuanya, meskipun sujud rukunya banyak, dalam arti salat sunatnya banyak, tapi mendurhakai orang tuanya, Allah tolak istighfarnya. Jadi di Ramadan ini, ayo mendekatkan diri kepada Allah. Ingat dosa yang pernah dilakukan. Kemudian lakukanlah salat sunat tobat. Bacalah Sayyidul Istighfar. Ya, istighfarkan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Allah pasti ampunkan sebagaimana janjinya. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Kiai kembali kami tentunya dan seluruh Tribuners mendapatkan satu lagi ilmu yang bermanfaat tentunya mengenai keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan ya Pak Kiai. Maka dari itu Tribuners manfaatkanlah kesempatan kembali bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini untuk kembali mendekatkan diri, kembali tentunya memohon ampunan dan mengingat kembali serta menyesali dosa-dosa atau mungkin perbuatan-perbuatan dan seluruh kelalaian yang kita laksanakan di hari-hari sebelumnya untuk dimaafkan di bulan Ramadan ini. Tentunya Tribuners, kami juga mengucapkan syukran jazakumullah khair Pak Kiai kembali menemani kami dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk seluruh Tribuners. Untuk itu saya Anissa Husnuzan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa menyaksikan program Syiar Ramadan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnozan. Tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi Ramadan 1445 Hijriah, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa di sore hari ini. Dan bersama-sama dengan kita sekaligus akan membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Telah hadir di studio Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku Pimpinan Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya langsung mempersilahkan saja kepada Pak Kiai untuk menyampaikan informasi hari ini mungkin mengenai bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan, Pak Kiai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan pembakaran dosa-dosa. Dalam artian tidak ada dosa yang tidak terbakar, tidak ada dosa yang tidak terampunkan di bulan Ramadan. Semua terampunkan, asalkan memenuhi syarat. Syarat diampunkan dosa itu adalah pertobatan. Tobat itu adalah menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Betul. Kemudian berjanji, komitmen, tidak akan mengulangi lagi. Kalau memenuhi rukunnya daripada tobat itu, maka Allah ampunkan seluruh dosanya. Apatah lagi kalau dia sungguhan, dia betul-betul ikhlas, sangat mengharapkan pengampunan dari Allah, memohon pengampunan kepada Allah, bahkan dia melakukan salat sunat tobat di bulan suci Ramadan ini, tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Dia baca Sayyidul Istighfar, penghulunya tobat. Berkata Imam Nawawi, salah seorang ulama besar, ulama dunia, dalam kitab Al-Azkar, di sana diungkapkan bahwa meskipun dosamu sebanyak biji pasir di daratan, dosamu sebanyak buih di lautan, dosamu kalau disusun setinggi langit, tapi engkau betul-betul memohon pengampunan Allah, engkau sadar, engkau menyesal, dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Engkau membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Siapa yang akan mengampunkan dosa ya Allah selain daripada engkau? Tidak ada Tuhan yang akan mengampunkan dosa selain daripada engkau. Menangis hatinya, meleleh air matanya. Dia melakukan salat sunat tobat. Salat sunat tobat itu kapan saja. Tapi afdolnya, bainal maghribi wal isya'i. Antara maghrib dan isya. 2 rakaat sudah sah. Sebaiknya 6 rakaat 3 kali salam. Sesudah itu, cobalah merenung, mengingat dosa apa yang pernah dilakukan. Contohnya, astagfirullah ya Allah, saya kadang mencoba lansatnya orang 1/2 kilo baru tidak beli. Astagfirullah, tidak akan kuulangi lagi. Astagfirullah pernah ini, astagfirullah saya pernah melakukan ini. Jadi curhat-curhatanlah dengan Allah. Yang tahu kan hanya orang yang tobat itu dengan Allah. Allah juga tanpa diberitahu, dia tahu. Tapi sebagai hamba mengharaplah dengan pengharapan yang sangat. Dia raja, bercampur dengan khauf, dia takut, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang pernah aku lakukan di daratan, di lautan, dosa yang aku lakukan di siang hari, dosa yang aku perbuat di malam hari, dosa kecil, dosa besar, yang nampak dan yang tersembunyi, dosa yang aku ingat dan dosa yang aku telah melupakannya. Siapa yang akan mengampunkan ya Allah selain darimu? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya engkau ya Allah. Ya Allah ampunkan ya Allah. Allah ampunkan di bulan Ramadan. Ramadan itu juga salah satu namanya adalah bulan pengampunan.
Syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Diampunkan seluruh dosa, tapi syaratnya tobat. Maka sesalilah perbuatannya di bulan Ramadan ini. Dan orang yang bertobat itu ada komitmen, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Jangan di bulan Ramadan dia tobat, sudah Ramadan kumat lagi. Itu bukan tobat itu. Apatah lagi misalnya dia pakai tasbih sampai putus-putus tasbih itu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi tidak ada penyesalan. Dia tidak menyesal. Maka dia memakainya lambangnya tobat. Dia tidak tobat, hanya lambangnya tobat, astagfirullah. Jadi tobat itu sesungguhnya adalah penyesalan. Tobat itu adalah menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Allah pasti ampunkan. Dosa apapun. Bahkan firman Allah dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada seluruh hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa. Dosa apapun. Sampaikan kepadanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a. Semua dosa. Dosa apapun. Dosa apapun. Allah ampunkan. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi diampunkan, disayangi juga oleh Allah. Makanya momentum Ramadan ini manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengistighfarkan sejumlah dosa kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi ingat, bagaimana hubungan seorang anak kepada orang tuanya? Karena siapa tahu dia memohon ampun karena kadang sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Dia memohon ampun, dia nangis. Tapi dosa kepada orang tua, gimana tuh? Makanya yang masih hidup orang tuanya sisipkan juga waktu untuk jumpa dengan orang tua. Sungkem sama orang tua. Tidak sanggup telepon ke orang tua minta ampun. Karena anak-anak yang mendurhakai orang tuanya, meskipun sujud rukunya banyak, dalam arti salat sunatnya banyak, tapi mendurhakai orang tuanya, Allah tolak istighfarnya. Jadi di Ramadan ini, ayo mendekatkan diri kepada Allah. Ingat dosa yang pernah dilakukan, kemudian lakukanlah salat sunat tobat, bacalah sayyidul istighfar, ya istighfarkan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Allah pasti ampunkan sebagaimana janjinya. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Kiai kembali kami tentunya dan seluruh Tribuners mendapatkan satu lagi ilmu yang bermanfaat tentunya mengenai keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan ya Pak Kiai. Maka dari itu Tribuners manfaatkanlah kesempatan kembali bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini untuk kembali mendekatkan diri, kembali tentunya memohon ampunan dan mengingat kembali serta menyesali dosa-dosa atau mungkin perbuatan-perbuatan dan seluruh kelalaian yang kita laksanakan di hari-hari sebelumnya untuk dimaafkan di bulan Ramadan ini. Tentunya Tribuners, kami juga mengucapkan syukran jazakumullah khair Pak Kiai kembali menemani kami dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk seluruh Tribuners. Untuk itu saya Anissa Husnuzan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa menyaksikan program Syiar Ramadan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnozan. Tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi Ramadan 1445 Hijriah, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa di sore hari ini. Dan bersama-sama dengan kita sekaligus akan membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Telah hadir di studio Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya langsung mempersilahkan saja kepada Pak Kiai untuk menyampaikan informasi hari ini mungkin mengenai bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan, Pak Kiai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan pembakaran dosa-dosa. Dalam artian tidak ada dosa yang tidak terbakar, tidak ada dosa yang tidak terampunkan di bulan Ramadan. Semua terampunkan, asalkan memenuhi syarat. Syarat diampunkan dosa itu adalah pertobatan. Tobat itu adalah menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Betul. Kemudian berjanji, komitmen, tidak akan mengulangi lagi. Kalau memenuhi rukunnya daripada tobat itu, maka Allah ampunkan seluruh dosanya. Apatah lagi kalau dia sungguhan, dia betul-betul ikhlas, sangat mengharapkan pengampunan dari Allah, memohon pengampunan kepada Allah, bahkan dia melakukan salat sunat tobat di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Dia baca Sayyidul Istighfar, penghulunya tobat. Berkata Imam Nawawi, salah seorang ulama besar, ulama dunia, dalam kitab Al-Azkar, di sana diungkapkan bahwa meskipun dosamu sebanyak biji pasir di daratan, dosamu sebanyak buih di lautan, dosamu kalau disusun setinggi langit, tapi engkau betul-betul memohon pengampunan Allah, engkau sadar, engkau menyesal, dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Engkau membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Masya Allah. Siapa yang akan mengampunkan dosa ya Allah selain daripada engkau? Tidak ada Tuhan yang akan mengampunkan dosa selain daripada engkau. Menangis hatinya, meleleh air matanya. Dia melakukan salat sunat tobat. Salat sunat tobat itu kapan saja. Tapi afdolnya, bainal maghribi wal isya'i. Antara maghrib dan isya. 2 rakaat sudah sah. Sebaiknya 6 rakaat 3 kali salam. Sesudah itu, cobalah merenung, mengingat dosa apa yang pernah dilakukan. Contohnya, astagfirullah ya Allah, saya kadang mencoba lansatnya orang 0,5 kilo baru tidak beli. Astagfirullah, tidak akan kuulangi lagi. Astagfirullah pernah ini, astagfirullah saya pernah melakukan ini. Jadi curhat-curhatanlah dengan Allah. Yang tahu kan hanya orang yang tobat itu dengan Allah. Allah juga tanpa diberitahu, dia tahu. Tapi sebagai hamba mengharaplah dengan pengharapan yang sangat. Dia raja, bercampur dengan khauf, dia takut, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang pernah aku lakukan di daratan, di lautan, dosa yang aku lakukan di siang hari, dosa yang aku perbuat di malam hari, dosa kecil, dosa besar, yang nampak dan yang tersembunyi. Dosa yang aku ingat dan dosa yang aku telah melupakannya. Siapa yang akan mengampunkan ya Allah selain darimu? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya engkau ya Allah. Ya Allah ampunkan ya Allah. Allah ampunkan di bulan Ramadan. Ramadan itu juga salah satu namanya adalah bulan pengampunan.
Syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Diampunkan seluruh dosa, tapi syaratnya tobat. Maka sesalilah perbuatannya di bulan Ramadan ini. Dan orang yang bertobat itu ada komitmen, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Jangan di bulan Ramadan dia tobat, sudah Ramadan kumat lagi. Itu bukan tobat itu. Apatah lagi misalnya dia pakai tasbih sampai putus-putus tasbih itu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi tidak ada penyesalan. Dia tidak menyesal. Maka dia memakainya lambangnya tobat. Dia tidak tobat, hanya lambangnya tobat, astagfirullah. Jadi tobat itu sesungguhnya adalah penyesalan. Tobat itu adalah menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Allah pasti ampunkan. Dosa apapun. Bahkan firman Allah dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada seluruh hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa. Dosa apapun. Sampaikan kepadanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a. Semua dosa. Dosa apapun. Dosa apapun. Allah ampunkan. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Maha penyayang. Jadi diampunkan. Disayangi juga oleh Allah. Makanya momentum Ramadan ini manfaatkan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengistighfarkan sejumlah dosa kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi ingat, bagaimana hubungan seorang anak kepada orang tuanya? Karena siapa tahu dia memohon ampun karena kadang sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Dia memohon ampun, dia nangis. Tapi dosa kepada orang tua, gimana tuh? Makanya yang masih hidup orang tuanya sisipkan juga waktu untuk jumpa dengan orang tua. Sungkem sama orang tua. Tidak sanggup telepon ke orang tua minta ampun. Karena anak-anak yang mendurhakai orang tuanya, meskipun sujud rukunya banyak, dalam arti salat sunatnya banyak, tapi mendurhakai orang tuanya, Allah tolak istighfarnya. Jadi di Ramadan ini, ayo mendekatkan diri kepada Allah. Ingat dosa yang pernah dilakukan. Kemudian lakukanlah salat sunat tobat. Bacalah sayyidul istighfar. Ya istighfarkan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Allah pasti ampunkan sebagaimana janjinya. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Kiai kembali kami tentunya dan seluruh Tribuners mendapatkan satu lagi ilmu yang bermanfaat tentunya mengenai keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan ya Pak Kiai. Maka dari itu Tribuners manfaatkanlah kesempatan kembali bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini untuk kembali mendekatkan diri, kembali tentunya memohon ampunan dan mengingat kembali serta menyesali dosa-dosa atau mungkin perbuatan-perbuatan dan seluruh kelalaian yang kita laksanakan di hari-hari sebelumnya untuk dimaafkan di bulan Ramadan ini. Tentunya Tribuners, kami juga mengucapkan syukran jazakumullah khair Pak Kiai kembali menemani kami dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk seluruh Tribuners. Untuk itu saya Anissa Husnuzan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa menyaksikan program Syiar Ramadan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Amin.